selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewa Satria Silalahi dengan NIM B10131033. Dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau. Pendahuluan. Latar belakang kebutuhan sering disamakan dengan keinginan. Sering terjadi seseorang mengatakan kebutuhan, padahal sebetulnya yang dimaksud adalah keinginan. Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia tidak terlepas dari kebutuhan akan segala sesuatunya. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pertama, kebutuhan primer atau bisa disebut dengan kebutuhan dasar merupakan kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Adapun yang dimaksud adalah kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan primer terpenuhi merupakan jenis kebutuhan tambahan individu yang biasa muncul akibat pengaruh faktor lingkungan, psikologi, gaya hidup, dan tradisi masyarakat. Dan terakhir, kebutuhan tersier adalah urutan yang paling terakhir dari kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Bisa juga disebut dengan kebutuhan mewah, karena kebutuhan ini memiliki tujuan yang menunjukkan kelas sosial seseorang. Contoh dari kebutuhan ini misalnya mobil, rumah, dan perhiasan. Aktivitas di berbagai sektor menarik mobilitas penduduk dari wilayah Kabupaten Sanggau itu sendiri. Mobilitas yang tinggi membuat sistem transportasi menjadi sangat penting, baik pengangkutan barang maupun orang. Melalui data yang ada di dalam monitor ini, jumlah penduduk Kalbar pada tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 berjumlah 457,701 juta orang, 2018 463,995 juta jiwa, 2019 berjumlah 470,224 juta jiwa, 2020 berjumlah 484,836 juta jiwa, 2021 berjumlah 448,527 juta jiwa. Dilihat dari data di sini, jumlah penduduk di Kabupaten Sanggau setiap tahunnya mengalami peningkatan. Populasi penduduk memiliki keterkaitan yang erat dengan jumlah transportasi. Hal ini dapat dinilai dari semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu tempat. Pergerakan atau mobilitas pun semakin kompleks di tempat tersebut. Penyebabnya karena peningkatan ketergantungan masyarakat akan kendaraan pribadi, misalnya mobil maupun sepeda motor. Akibatnya jumlah kendaraan tidak dapat tertampung di badan jalan yang tersedia. Hal ini menyebabkan kemacetan yang menjadi semakin tinggi dan seakan dianggap sebagai suatu kelaziman. Dan juga data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau dalam persen. Data ini dari 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 berjumlah 4,48%, 2018 berjumlah 4,21%, 2019 3,73%, 2020 0,71%, 2021 4,19%. Dari data tersebut menunjukkan hampir setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau meningkat, walaupun pada tahun 2020 sendiri mengalami penurunan yang diakibatkan oleh dampak pandemi COVID. Dilihat dari perkembangan tersebut, dapat berdampak semakin tinggi kebutuhan transportasi karena merupakan salah satu unsur yang penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan, khususnya kegiatan dalam bidang ekonomi seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan industri. Pergerakan penduduk di Kabupaten Sanggau seperti di Kecamatan Tenhilir
sekarang ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Hal ini terjadi karena pertumbuhan perekonomian yang meningkat dan semakin rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum disebabkan oleh karena pasaran yang kurang mendukung, waktu tempuh yang cukup lama, jumlah penumpang melebihi kapasitas angkut yang sering terjadi, tingkat kenyamanan yang rendah, kondisi angkutan yang tidak layak jalan, tarif angkutan yang cukup mahal, dan sistem jaringan kurang memadai. Banyak permintaan kendaraan bermotor, khususnya roda 4, didukung oleh beberapa faktor antara lain: satu, harga mobil, pendapatan masyarakat, jumlah tanggungan keluarga, dan pekerjaan. Jika harga suatu barang semakin rendah, maka permintaan terhadap sesuatu barang itu bertambah. Begitu pula sebaliknya. Hal ini membawa kita ke hukum permintaan yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan atas suatu barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan atas barang tersebut. Tingkat pendapatan per kapita mencerminkan daya beli. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka kemampuan daya beli akan meningkat, sehingga permintaan terdapat suatu barang akan meningkat pula. Jumlah keluarga dalam suatu rumah juga akan mempengaruhi secara langsung akan kebutuhan pergerakan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka akan semakin banyak pula penggunaan sepeda motor dan mobil sebagai alternatif transportasi darat. Pernyataan masalah: di antara beragam alat transportasi di Kabupaten Sanggau seperti mobil, sepeda motor, dan angkutan umum, mobil merupakan salah satu alat transportasi yang paling diminati di Kabupaten Sanggau dan sudah menembus angka yang cukup tinggi. Pasar penjualan mobil di Kalimantan Barat khususnya seperti di Kabupaten Sanggau memiliki gambaran yang cerah dan sangat menjanjikan. Pertanyaan penelitian: berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: satu, apakah harga berpengaruh terhadap permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau? Dua, apakah pendapatan berpengaruh terhadap permintaan mobil kabupaten di Kabupaten Sanggau? Dan tiga, apakah pekerjaan berpengaruh terhadap permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau? Tujuan penelitian penelitian ini dilakukan penulis adalah: satu, untuk mengetahui pengaruh harga mobil terhadap permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau. Kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau. Dan tiga, untuk mengetahui pengaruh pekerjaan seseorang terhadap permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau. Kontribusi penelitian itu dibagi menjadi dua: kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Untuk kontribusi teoritis sendiri, hasil penelitian ini merupakan penerapan teori-teori yang pernah diperoleh selama bangku kuliah pada kasus nyata yang dihadapi masyarakat yang dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau, serta menjadi individu yang kritis dalam memikirkan dan peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk kontribusi praktis sendiri, bagi penulis sebagai bahan informasi, sebagai instansi terkait, hasil ini diharapkan digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau, serta dapat digunakan sebagai pembanding dan referensi tambahan bagi kalangan akademisi dan penelitian selanjutnya. Telaah pustaka, landasan teori, konsep transportasi. Transportasi sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan wilayah, baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem transportasi yang
yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah ini, menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu. Selain itu, transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antara uh, wilayah dan mengurangi perbedaan antara wilayah sehingga mendorong terjadi pembangunan antar wilayah. Dan dengan adanya transportasi diharapkan dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri, maupun sektor lainnya, merata di semua daerah. Konsep teori permintaan. Pada dasarnya, permintaan atau demand sebagai cermin perilaku konsumen secara sederhana dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ordinal dan kardinal. Pada tulisan ini, permintaan lebih fokus akan dibahas melalui pendekatan ordinal dan mengambil penjelasan yang dirangkumkan oleh Marshall, sehingga hasil akhir dari kajian yang berupa fungsi permintaan ini disebut sesuai dengan nama penemunya, fungsi permintaan Marshallian demand function. Seorang ekonom Inggris yang bernama Alfred Marshall pada tahun 1980. Fungsi permintaan Marshallian. Fungsi permintaan Marshallian dapat diperoleh dengan menurunkan defisiasi fungsi utility, yaitu dengan cara memaksimumkan utilitas yang dapat diperoleh dan dibatasi oleh pendapatan tertentu atau budget. Mengapa perlukan derivasi? Karena akan mencari titik ekstrim atau puncak atau maksimum dengan asumsi bahwa konsumen memiliki pendapatan tertentu atau konsumen B dan membelanjakan seluruh pendapatannya atau money income held constant. Jika dimisalkan hanya untuk dua barang yaitu X dan Y dengan harga H1 untuk X dan H2 untuk Y, maka persamaan dari sisi budget atau kemampuan adalah B sama dengan H1X tambah H2Y. Sedangkan persamaan dari sisi indifferent atau kemauan dimisalkan U sama dengan X1 per 1 per 2, X2 1 per 3. Selanjutnya untuk mencari solusi yang memaksimumkannya, utility konsumen dengan mendapatkan pendapatan tertentu, maka persamaan-persamaan tersebut dapat disusun kembali dalam suatu model persamaan Lagrangian untuk mendapatkan keseimbangan konsumen atau customer equilibrium, yaitu suatu kondisi di mana kemauan atau indifferent sama dengan atau kebersinggungan dengan kemampuan budget. Kajian empiris yaitu dari Reza Mardani dan Nugroho tahun 2013 dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan mobil Toyota Avanza di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan 5 variabel, yaitu harga mobil Toyota Avanza, pendapatan konsumen, layanan warna jual, harga mobil lain, dan ekspektasi harga mobil Toyota Avanza di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga Toyota Avanza mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah permintaan Toyota Avanza, sedangkan pendapatan konsumen, layanan warna jual, harga mobil, dan ekspektasi harga mobil Toyota Avanza di masa mendatang mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah permintaan Toyota Avanza. Yang kedua yaitu Arif Budiarto dan Evi Yulia Purwanti pada tahun 2013 dalam penelitiannya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sepeda motor di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan 5 variabel, yaitu pendapatan, tarif
angkutan umum, jumlah anggota keluarga, harga kendaraan, dan selera. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sepeda motor di Kota Semarang, yaitu pendapatan, tarif angkutan umum, jumlah anggota keluarga, harga kendaraan, dan secara bukti bahwa mempengaruhi jumlah permintaan sepeda motor di Kota Semarang. Untuk rangka konseptualnya sendiri, dari bagian yang ada ini, pengujian dengan analisis data akan dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel X independen terhadap Y dependen dengan menggunakan analisis regresi, yaitu prinsip kebutuhan mobil, kerjaan, harga mobil, pendapatan, jumlah, dan melalui analisis regresi dan mendapatkan hasil. Untuk metode penelitian, yaitu ada bentuk penelitian, tempat dan waktu penelitian, data, populasi, sampel, dan variabel penelitian. Untuk bentuk penelitiannya, pengumpulan data dilakukan dengan metode survei berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui informasi yang dihimpun dari responden menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara struktur atau melalui kuesioner, meliputi identitas responden, kelembagaan, kepemilikan kendaraan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau. Sedangkan data sekunder sendiri mengambil dari Badan Pusat Statistik sebagai bahan tambahan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sanggau, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pada pengelompokannya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan kuesioner dan yang diwawancarakan kepada responden. Data primer tersebut meliputi identitas responden. Dan data sekunder dalam penelitian ini data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sanggau, literatur lain yang membahas mengenai materi penelitian. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah jumlah dari keseluruhan dari unit atau objek analisa yang ciri-ciri karakteristiknya hendak diduga. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki mobil pribadi yang berjumlah sekitar 15% dari jumlah penduduk Kabupaten Sanggau, di mana jumlah penduduk sendiri sebanyak 488,552 ribu jiwa, yang dimana mobil pribadi yang dimaksud di sini adalah mobil berplat hitam yang sering digunakan untuk beraktivitas di tempat kerja masing-masing dan bukan merupakan mobil perusahaan atau instansi lain atau berplat merah dan sebagainya. Untuk sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 50 responden. Accidental sampling adalah cara pengambilan sampel dengan cara pengambilan sampel dimanapun didapatkan tanpa syarat pengambilan tertentu. Hasil dari sampling tersebut memiliki sifat yang objektif. Accidental sampling digunakan agar peneliti lebih mudah dalam mengakses sampel yang akan menjadikan responden dalam penelitian ini. Ada juga variabel penelitian. Variabel penelitian ini yaitu melihat pengaruh antara harga mobil, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan pekerjaan terhadap permintaan mobil melalui proses analisis data. Untuk metode analisisnya sendiri,
untuk mengetahui sejauh mana pengaruh harga mobil, pendapatan, dan jumlah tanggungan pekerja terhadap permintaan mobil pribadi di Kabupaten Sanggau akan dianalisis dengan menggunakan model analisis inferensial, yaitu analisis regresi berganda yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Mana Y sama dengan F, X1, X2, X3, dan X4, atau secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi non-linear sebagai berikut. Y sama dengan B0 tambah X1 B1 tambah X2 B2 tambah X3 B3 dan B4 tambah kali X4 ditambah U, di mana Y permintaan terhadap mobil atau unit, B0 konstanta atau intercept, B1, B2, B3, dan B4 parameter, X1 harga mobil atau rupiah, X2 pendapatan rupiah per bulan, X3 jumlah tanggungan per keluarga, D1 pekerjaan, D7 yaitu sama dengan 1 yaitu PNS, 0 sama swasta. Demikian penyampaian tugas ini. Ucapan terima kasih.